Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kembali turunan versi kedua untuk fungsi multivariabel. Sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah jelasin turunan fungsi aturan rantai, maksudnya aturan rantai versi kedua untuk fungsi multivariabel. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan juga aturan rantai yang di video sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat aturan rantai untuk versi kedua di fungsi multivariabel. Oke, misalnya saya punya jika diketahui ada X sama dengan fungsi ST, S, T, dan Y adalah fungsi ST juga, S, T. Terus keduanya mempunyai turunan parsial di S, T itu, dan kita punya fungsi Z. Z itu fungsi dari X, Y. X, Y seperti kita tahu X, Y itu fungsinya ST, dan F itu mempunyai turunan di X, S, T, dan Y, S, T juga. Y, S, T. Nah, seperti itu. Terus kemudian maka Z sama dengan, bisa kita cari F, jadinya Z itu fungsinya F, X, S, T, Y, S, T, mempunyai turunan di ST, punya turunan juga di ST gitu, S, T, sehingga bisa kita peroleh turunannya itu adalah DZ per DS sama dengan DZ per DX, terus kemudian dikalikan, atau penulisannya kita jangan pakai garis miring ya. Kita bisa peroleh rumusnya. Kita peroleh jadinya DZ, DZ per DS itu sama dengan DZ per DX dikalikan DX per DS ditambah DZ per DY dikalikan DY per DS. Itu yang pertama. Terus yang keduanya jadinya DZ per DT sama dengan DZ per DX dikalikan DX per DT ditambah DZ per DY dikalikan DY per DT. Nah, itu yang kita gunakan nanti untuk menyelesaikan solusinya. Kita lihat ya nanti di contoh soal. Kita lihat di contoh soal. Contoh soal. Contoh soal misalnya diketahui
Diketahui Z adalah X pangkat 3 Y kuadrat dengan X sama dengan S min T gitu. Terus kemudian lagi diketahuinya X sama dengan S min T dan Y sama dengan 1 ditambah ST. Maka kita bisa cari DZ per DS ya. Kita cari DZ per DS-nya itu kita cari DZ per DX. Jadinya kalau DZ per DX, saya tulisin dulu di rumusnya DZ per DX dikali DX per DS ditambah DZ per DY dikalikan DY per DS. Nah, sekarang kita peroleh berarti DZ per DS sama dengan DZ per DX 3X kuadrat ya, DZ per DX dikali Y kuadrat dikalikan kalau DX per DS berarti jadinya DX terhadap S. DX terhadap S1 terus ditambah DZ per DY. DZ per DY turunan Z terhadap Y X pangkat 3 dikalikan 2Y. Terus kemudian DY per DS 1. DY per DS. DY per DS itu hasilnya T kali T kan ini ya. DY per DS yang ini 0 ditambah S1 kali T. Oke. Terus kemudian bisa kita kerjakan lagi 3X kuadrat Y kuadrat ditambah 2X pangkat 3 YT. Nah, itu untuk DZ yang DZ per DS. Sekarang kalau misalnya Anda mengerjakan DZ per DT-nya, saya kerjakan DZ per DT sama dengan DZ per DX-nya itu tadi kita peroleh 3X kuadrat Y kuadrat. Oh, kalau nggak, biar Anda nggak bingung, saya tuliskan dulu ya persamaannya. DZ per DT itu kan DZ per DX dikali DX per DT ditambah DZ per DY dikali DY per DT. Nah, kita dapat DZ per DX itu 3X kuadrat Y kuadrat, DX DT itu diperoleh min 1 ditambah DZ DY itu X pangkat 3 2Y DY DT kita peroleh S. 1 itu 0, T itu 1, ada S-nya barang min, negatif 3X kuadrat Y kuadrat ditambah 2X, 2S, S X pangkat 3Y. Nah, itu cara mengerjakannya. Jadi kalau misalnya ada dua fungsi, ya bisa kita kerjakan dengan menggunakan persamaan yang saya letakkan warna merah ya. Terus kemudian ada juga yang namanya turunan fungsi implisit. Saya naik ke sini. Turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit itu yang seperti apa? Turunan yang nilai fx-nya sama dengan 0 ya. Misalkan untuk yang dua variabel dulu. Diketahui, misalkan fx, y sama dengan 0,
dengan Y didefinisikan secara implisit sebagai fungsi X, terus kemudian sehingga dengan melakukan turunan, gitu ya, dengan melakukan turunan terhadap X diperoleh, nah diperoleh, perolehannya ya, kalau misalnya kita pengen nyari turunannya, jadinya kita bisa peroleh dy per dx itu sama aja dengan Anda peroleh dy per dx-nya itu df per dx, ya enggak? Jadi kita bisa peroleh df per dx, df per dx. Oke, saya tulis dengan tinta yang lainnya. Kita bisa peroleh dy per dx sama dengan df per dx dibagi df per dy. Kayak gimana sih? Contoh soal ya. Contoh. Nah, kalau di dalam aplikasinya, Anda sebenarnya nggak perlu juga misalnya hafalin rumus ini. Ya boleh-boleh saja sih kalau misalnya memang menghafal adalah jurus gitunya, ya nggak apa-apa. Nah, misalnya contoh soalnya saya punya diketahui X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y min Y kuadrat sama dengan 0. Maka dy per dx adalah gitu. Nah, boleh-boleh saja misalnya, Bu, gimana kalau misalnya saya langsung gunakan rumus di atas? Boleh. Kalau saya bukan penghafal rumus, jadi lebih baik kan kita lihat nih soalnya. Soalnya itu kan X pangkat 3, 2X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Kita masing-masing turunkan saja. X pangkat 3 tambah 2X kuadrat Y min Y kuadrat sama dengan 0. Ya enggak? Nah, kita tahu kita turunkan terhadap X jadinya 3X kuadrat dx ditambah. Nah, untuk yang ini kita kan harus menurunkan terhadap X dan terhadap Y. Jadi kita pakai perkalian. Sekarang X-nya dulu yang diturunin. 4X Y dx ditambah, ya turunan perkalian jadinya 2X kuadrat, sekarang Y-nya diturunin dy. Nah, sekarang ini yang Y kuadrat balik lagi. Yang Y kuadrat min 2Y dy sama dengan 0. Terus gimana? Terus kemudian Anda bagi semua ruas dengan dx. Bagi dengan dx. Emang boleh Bu dibagi dengan, boleh asalkan kedua ruasnya dibagi dengan dx. Jadi kalau kita bagi dengan dx, 3x kuadrat dx ditambah 4xy dx gitu. Terus ditambah lagi 2x kuadrat dy min 2y dy sama dengan 0. Kita bagi nih dx nih. Dx. Ya, yang ini kan dx-nya jadi 3x kuadrat dx per dx ditambah 4xy dx per dx ditambah 2x kuadrat dy per dx min 2y dy per dx sama dengan 0. Nah, ini dx-nya kan udah sama ya. Jadinya kita punya sisanya, saya tulis dulu ya, 3x kuadrat ditambah 4xy
ditambah 2x kuadrat dy per dx min 2y dy per dx sama dengan 0. Ya udah kita pindah ruaskan. Jadinya yang merah 3x kuadrat ditambah 4xy sama dengan 2y dy per dx min 2x kuadrat dy per dx. Boleh dong kalau misalnya saya keluarkan dy per dx-nya yang ini. Ya, Anda tulis aja dy per dx. Sebetulnya kalau misalnya Anda pakai rumus juga boleh-boleh aja. 2y min 2x kuadrat. 3x kuadrat ditambah 4xy. Jadi bisa kita peroleh dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4xy per 2y min 2x kuadrat. Nah, seperti itu. Ini hasilnya. Oke, itu untuk turunan fungsi implisitnya yang fungsi fx, y-nya tentu yang fungsinya x, y. Terus gimana kalau misalnya fungsinya yang fx, y, z? Sama aja konsepnya seperti yang tadi. Oke, turunan versi keduanya sudah, turunan fungsi implisit yang 2 variabel sudah, sekarang yang 3 variabel. Ya, misalnya kita di sini ya. Misalkan f itu fungsinya x, y, z sama dengan 0. Terus z mendefinisikan, bisa kita definisikan ya, secara implisit fungsi dari x, fungsi dari x dan y. Oke, fungsi dari x dan y. Terus kemudian maka dengan melakukan turunan parsial terhadap x dan y diperoleh, x dan y diperoleh, kita bisa peroleh jadinya kita peroleh dz per dx itu sama dengan df, f besar, per dx per df per dy. Terus yang keduanya dz per dy itu sama dengan df per dx dibagi df, ini df per dy. Ini df per dy. df per dy dibagi df per dz. Kode x dz. Ini juga df per dx dibagi df per dz. Sorry ya. Nah, kita bisa pakai ini. Seperti itu.
Misalnya contoh soalnya saya punya contohnya misalnya ya, contoh diketahui 3x kuadrat Z ditambah Y pangkat 3 min X, Y, Z pangkat 3 sama dengan 0 misalnya. Yang ditanyakan DZ per DX. Nah, sama ini juga Anda coba kerjakan. Kalau seandainya Anda nggak pakai rumus ya. Jadi kita punya soal 3x kuadrat Z ditambah Y pangkat 3 min X, Y, Z pangkat 3 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba kerjakan DZ per DX. Jadi 6X, Z, itu kan, ditambah 3X kuadrat DZ. Sorry, ini DX ya. Saya ulangi dulu. Ini 6X dx kali Z ditambah 3X kuadrat turunan Z itu 1 dikali DZ ditambah Y pangkat 3 terhadap X diturunkan 0, X, Y, Z. Ini diturunkan terhadap X. Berarti kalau diturunkan terhadap X, X turunannya 1, dx y z pangkat 3, ini x-nya dulu, sekarang z-nya, dikurangi x y 3z kuadrat dz sama dengan 0. Kayak gitu. Lalu kita rapikan dulu tulisannya, 6xz dx ditambah 3x kuadrat dz ditambah, dikurangi Z pangkat 3 YZ pangkat 3 YZ pangkat 3 DX dikurangi 3X YZ kuadrat DZ sama dengan 0. Nah, sekarang kan kita pengen nyari DZ per DX. Semua dibagi DX. Kita bagi DX. Yang ini juga sama, kita bagi DX, ini bagi DX, ini bagi DX, yang ini juga bagi DX. Tentu aja 0 bagi DX tetap 0 ya. Nah, sekarang yang ini habis kita tulis yang enggak ada 6xz min yz pangkat 3. Yang ini pindah ruang sama dengan 3x yz kuadrat dz per dx dikurangi 3x kuadrat dz per dx. Loh, ini kok dy per dx, dz. dz-nya boleh dikeluarkan, dz per dx 3x yz kuadrat dikurangi 3x kuadrat. Yang ini 6xz YZ pangkat 3. Jadi kita peroleh dz per dx sama dengan 6xz dikurangi YZ pangkat 3 dibagi 3x YZ kuadrat min 3x kuadrat. Nah, itulah materi tentang tentang aturan rantai kedua untuk fungsi multivariabel. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika ada pertanyaan boleh tanyakan
di kolom komentar.